Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bumi? Sehat, alhamdulillah. Bumi, hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bu Umi. Hari ini kita punya rencana untuk membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Umi ya. Oke, saya ingin memberikan dukungan. Nah, Bu Umi, bagaimana saya dapat membantu Bu Umi dalam hal ini? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu Muki membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan pada saat proses coaching saya nanti. Oke, baik. Saya akan mendukung dalam hal itu ya Bu Umi. Nah, bagian mana yang ingin Bu Umi fokuskan dalam pelaksanaan observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya menerapkan kompetensi pendengaran aktif nanti pada saat proses coaching. Oke, saya catat ya. Bu Umi ingin fokus dalam mendengar sebagai pendengar aktif ya. Nah, menurut Bu Umi, bagaimana sejauh ini tingkat kemampuan Bu Umi dalam hal ini? Saya percaya akan kompetensi pendengar aktif pada diri saya itu bisa berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Oke. Baik Bu Umi, saya paham, saya catat. Apa harapan dari observasi kita nanti Bu Umi? Saya berharap observasi ini dapat memberikan manfaat baik yang membangun diri saya untuk meningkatkan kemampuan saya coaching, sehingga saya lebih mengerti akan masalah dan diri sendiri Bu. Oke. Semoga berhasil ya Bu Umi. Oke, kita akan lakukan supervisi ya terhadap coaching yang akan dilakukan oleh Bu Umi. Sampai ketemu ya nanti di acara tersebut dan kita semuanya sehat ya. Oke, kabarnya ya Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf mengganggu, apa Ibu ada waktu? Iya, ada waktu. Ada kepentingan apa ya Bu? Kelihatannya Bu Alfa ini ada sedikit masalah. Iya betul. Saya harap Bu Umi nantinya bisa membantu saya ya. Saya ada masalah dengan murid saya, di mana di saat saya mengadakan les privat ya, dengan murid-murid di kelas saya ini ada anak yang jarang sekali mengikuti les. Itu setelah saya tanya alasannya karena mereka bersamaan dengan les karate. Oh begitu. Apakah Bu Arifah sudah bertanya alasan dari anak tersebut? Mengapa murid tersebut tidak mengikuti jangkauan? Sudah. Alasannya katanya karena jadwal les yang saya privatkan itu bersamaan dengan anak tersebut itu les karate, sehingga murid tersebut ini memilih karate daripada les bahasa. Itu orang tuanya juga mendukung untuk les karate daripada les dengan saya. Seperti itu. Jadi anak itu lebih memperhatikan karate. Iya, prioritaskan karatenya. Menurut Bu Arifah sendiri, sebenarnya prioritas utamanya itu apa Bu? Iya, sebenarnya kalau kita berpikir kembali ya, itu semuanya sama-sama penting. Baik itu les privat dengan saya ataupun dengan karate yang dijalani, itu kan untuk mengasah minat dan bakat dari siswa tersebut. Menurut Bu Arifah,
apa sekiranya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Saya mungkin akan melakukan yang pertama menemui murid tersebut, kemudian mencoba berbicara apakah jadwal lesnya itu saya ganti ataupun bisa mungkin disesuaikan, atau mungkin saya mengganti, atau dari karatenya ada pilihan-pilihan yang lain gitu, Bu. Atau mungkin selain itu juga mungkin saya memberi catatan atau video-video ya dengan yang berhubungan dengan les saya seperti itu, Bu. Selain itu ada lagi yang bisa dilakukan? Apa ya, Bu? Mungkin tercipta komunikasi dan interaksi antara saya dengan orang tua. Saya akan menghubungi orang tua dari murid saya itu. Diharapkan ini akan memunculkan pemahaman bahwa les itu yang berkaitan dengan saya di sekolah juga penting, bahkan lebih penting daripada tapi ini harus terjalin komunikasi dari kedua belah pihak itu. Ini juga antara saya dengan orang tua ini harus konsisten di mana manusia itu cenderung memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Ini harus kita lakukan proses komunikasi yang konsisten. Mungkin juga berurutan ya, pesan yang saya sampaikan kepada murid saya ini diharapkan disusun dengan pas dan tidak bersifat tumpang tindih, sehingga murid tersebut akan lebih memahami apa yang lebih penting, lebih prioritas dari masalah tersebut. Kemudian mungkin saya kalau memberikan pesan atau video itu juga harus jelas ya, supaya siswa saya dan murid saya itu juga mampu memahami itu. Kemudian ada juga yang saya pikirkan, Bu, sesuai dengan kenyataan yang dimaksud di sini. Informasi yang saya sampaikan ke orang tua ini sesuai ya, jangan saya mengatakan yang kurang baik. Jika mungkin anak tersebut tidak mengikuti les tapi bilangnya seperti itu, Bu. Mungkin saya akan menjaga profesional saya seperti itu. Kita kembali ya, itu saya juga harus saya menjaga saya menyampaikan informasi ke orang tua ini juga harus pelan-pelan, tidak semudah yang kita bayangkan, karena orang tua itu kadang tidak seperti kita ya, Bu. Mungkin begitu, Bu. Menurut saya itu luar biasa sekali yang dia mau dilaksanakan. Insya Allah bisa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kalau boleh saya tahu, dari strategi yang sudah dirancang pada Ibu Arifah akan dimulai untuk dilaksanakan. Mungkin segera mungkin karena sekarang kita sudah mepet minggu terakhir mungkin bulan depan, tapi bulan depan kan berarti minggu depan seperti minggu depan. Ya, saya tunggu bagaimana perkembangan dari masalah ini bisa teratasi dengan baik, Terima kasih, Bu. Saya jadi plong, jadi lega sekali bisa menyampaikan dan berbagi. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, sudah hadir. Kita punya agenda membicarakan hasil observasi pengamatan kemarin saat Bu melakukan coaching ya.
Oke, dari hasil observasi tersebut, dari hasil pelaksanaan coaching tersebut, bagaimana menurut Bu Umi performanya Bu Umi dalam kompetensi tersebut bagaimana? Menurut pendapat saya, Bu, saya sudah melaksanakan kompetensi pendengar aktif dengan baik. Iya. Sudah bisa menjadi pendengar aktif ya. Selamat ya. Kenapa Bu Umi bisa berpikiran seperti itu? Karena pada saat saya mau coaching, Bu Arifah, Iya. saya di situ lebih banyak mendengarkan ketika beliau bercerita, meluapkan segala perasaan, masalahnya kepada saya. Dan saya juga memberikan respon berupa mungkin anggukan ataupun kata-kata singkat saja untuk sebagai bukti saya memberikan penghargaan, rasa menghormati saya ketika beliau sedang meluapkan apapun yang menjadi masalah beliau. Iya betul Bu, saya juga kalau boleh memberikan hasil pengamatan saya lihat juga Bu Umi sudah seperti itu, sudah bisa menjadi pendengar aktif ya, sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Bu Umi? Saya senang mungkin nilai saya. Terima kasih atas sumbangan berikutnya Bu. Ya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih bisa dikembangkan lagi loh ya, masih ditingkatkan lagi. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat melakukan coaching ada beberapa kali kayaknya ya Bu Umi seperti kurang fokus. Menurut Bu Umi bagaimana itu? Memang ada beberapa hal Bu memang saya agak kurang fokus dan saya akan memperbaiki itu dan meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama dalam kompetensi pendengar aktif Bu. Oke, berarti Bu Umi akan berusaha meningkatkan lagi ya dalam kompetensi sebagai pendengar aktif ya. Langkah-langkah konkret apa nih yang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Di antaranya saya akan berlatih menjadi pendengar yang baik. Istilahnya saya ketika ada orang yang sedang berbicara dengan saya tidak langsung menyela, tapi saya harus mendengarkan dia sampai masalah itu selesai. Baru ketika saya diberi kesempatan, saya akan memberikan apa yang menjadi pendapat saya. Saya akan berlatih di reaksi aktif, tidak memberikan negatif atau saran-saran yang negatif, tapi lebih bahas yang positif. Oke, itu langkah yang sangat baik Bu Umi ya. Saya akan catat hasil observasi ini ya ke dalam form supervisi akademik ya. Nah terakhir Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses ini Bu Umi? Saya lebih memahami coaching sendiri itu harus menjadi pendengar aktif. Apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi memang pendengar aktif itu sangat menentukan ya hasil dari coaching yang dilakukan ya Bu Umi ya. Oke, semangat Bu Umi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan semakin terampil lagi dalam melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Umi. Ya. Selamat pagi Bu Arifah. Selamat pagi Bu. Saya senang sekali bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Bu. Saya ingin Anda membimbing saya tentang teknik coaching mengenai kehadiran butuh atau pressure, mendengarkan aktif dan menunjukkan berbentuk. Baik, saya akan mendukung Anda dalam bagian mana yang ingin Anda kembangkan dan fokuskan pada observasi nanti. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya cara menerapkan
kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Iya. Sudah saya catat ya, Bu. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya ya Bu ya, peningkatan dalam kompetensi kehadiran penuh dan merumuskan pertanyaan yang berbobot ini sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini ya Bu, saya yakin bisa lebih baik membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan dan tantangan tersebut, Bu. Iya, saya paham. Lantas, apa harapan Anda dari hasil observasi hari ini, Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Maaf, mengganggu waktunya. Lagi sibuk kayaknya Bu Arifah. Alhamdulillah sudah istirahat ya. Bagaimana Bu Waki? Ada yang ingin disampaikan? Iya Bu Arifah, sedikit kepengen ngobrol-ngobrol, kepengen mencari solusi. Siapa tahu dengan ngobrol ini pikiran saya yang kurang rasanya penat, supaya mudah-mudahan ada solusi bisa bikin fresh. Ini Bu Arifah, saya punya masalah dengan anak ibu saya. Iya, jadi ada adik saya itu yang di sekolah itu tidak mau bicara, berpendapat yang itu tidak mau Bu Arifah. Padahal kalau saya tanya ke ibunya di rumah itu cerewet, senang ngobrol, senang bicara gitu. Tapi kalau di sekolah itu jadi anak yang pendiam, gitu Bu Arifah. Oke. Berarti dengan punya permasalahan yang fokus anak didik yang tidak mau bicara di kelas ya? Iya betul. Terus menurut Bu Waki, apa tujuan spesifik Anda dalam menanggapi masalah ini, Bu Waki? Iya, saya pengen anak itu jadi berani lah ya, berani berpendapat, berani menyampaikan pendapatnya, ya seperti di rumah itu tanpa beban, sehingga dia juga nyaman di sekolah. Begitu Bu Arifah. Baik, Bu Waki. Sekarang mari kita identifikasi tantangan yang ada ya Bu ya, tentang anak yang tidak mau bicara ini. Apa yang menurut Bu Wiki sendiri menjadi penyebab utama anak tersebut tidak mau berbicara dan berpendapat di sekolah? Iya, kayaknya sih anak itu pemalu apa ya Bu? Ya pemalu dan merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya atau hanya sekedar bicara saja dia tidak mau. Gitu ya. Apakah Bu Wiki itu sudah melakukan sesuatu terhadap anak itu atau membantu anak tersebut bagaimana menjadikan dianya itu jadi percaya diri di kelas itu Bu? Yang sudah saya lakukan itu memberikan motivasi Bu, memberikan motivasi, apresiasi begitu ya, supaya dia mau menyampaikan pendapatnya, mau bicara dalam kelompok kecil. Oh iya. Tapi ternyata perkembangannya juga masih belum terlihat. Anaknya masih diam, belum bicara. Kalau begitu mari kita refleksikan ya Bu ya. Apakah ada momen tertentu di kelas anak tersebut itu hampir berbicara atau menunjukkan tanda-tanda ingin berpendapat di kelas tersebut Bu?
Iya sih, ada sih. Pernah suatu ketika dia seperti mau bicara, mau menyampaikan pendapat, tapi tiba-tiba diem lagi. Jadi kayak sudah di sini, gerak mimiknya itu sudah mau kelihatan mau bicara, tapi tiba-tiba terhenti karena ada temannya yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sudah keduluan teman, sehingga membuat dia akhirnya diam lagi, tidak mau menyampaikan pendapatnya. Kalau seperti itu kejadiannya, apa biasanya itu terjadi saat dia itu terlihat ingin berbicara, tapi kemudian diam? Biasanya itu apa yang akan terjadi setelah itu? Nah itu karena ada temannya yang sudah menjawab pertanyaan itu keduluan sama temannya, sehingga dia diam lagi. Ketika mau bicara, temannya sudah keduluan lagi temannya. Ya anak TK itu seperti itu Bu, banyak kan yang dilihat, sehingga anak yang seperti ini kadang tidak punya kesempatan untuk menyampaikan, karena sudah keduluan temannya gitu. Itu sering terjadi ya Bu ya. Baiklah, sekarang kita pikirkan langkah tindak lanjutnya Bu. Apa yang bisa Bu Mugi lakukan untuk memberikan anak tersebut, anak ini yang lagi tidak mau bicara itu, lebih banyak kesempatan dan ruang untuk berbicara? Apa ya, mungkin saya perlu memberikan kesempatan kepada dia untuk dulu ya. Jadi sebelum saya bertanya ke teman-teman yang lain, saya memberikan kesempatan dirinya dulu untuk bicara. Saya prioritaskan gitu ya, beri kesempatan lebih dulu lah gitu ya. Ya, itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk hal tersebut? Oh iya, saya perlu juga mengkomunikasikan kepada anak-anak yang lain ya, supaya mereka bisa memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk bicara lebih dahulu dan mau mendengarkan pendapatnya. Begitu mungkin ya. Iya, itu salah satunya. Terus apa lagi Bu yang bisa dilakukan Bu Mugi nantinya? Oke, apalagi ya, mungkin bisa juga saya ini bicara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Umi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi mimpi Anda yang telah Anda lakukan pada sesi coaching. Bagaimana Ibu menilai performa yang Terima kasih Bu. Saya merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dalam program coaching ini. apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya itu merasa telah mampu melaksanakan kompetensi kehadiranmu atau Misha ini dan mengajukan pertanyaan yang bermutu dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatannya? Saya melihat Ibu telah melakukan presence kehadiranmu dan mengajukan pertanyaan yang membuat kemarin pada saat coaching dengan sangat baik, sehingga coaching bisa mendapatkan solusi yang diharapkan dan sesuai dengan standar yang sudah ditujukan ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Terima kasih sekali Bu, saya senang sekali mendengar hal tersebut ya. Berarti saya sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Kegiatan coaching yang saya lakukan sudah baik. Terima kasih Bu untuk baliknya. Tapi mohon maaf, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ada aspek-aspek yang memang
masih kurang Iya. pada saat present dan menyatakan pernyataan yang benar. Dan sebetulnya harus sesuai dengan present. Bagaimana pendapat Anda? Baik Bu, saya mengerti kalau saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi pada coaching kegiatan yang selanjutnya. Iya. Menurut Ibu Alifa, tindakan konkret apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi saya sebutkan? Iya, berarti kalau demikian ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif supaya dalam pressure dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot ini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sudah ada nama yang baik, saya tunggu untuk tindakan selanjutnya. Saya akan mencatat hasil laporan ini ke dalam form supervisi. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Iya, dari kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin, saya merasa lebih memahami area yang perlu saya kembangkan. Dan saya juga berterima kasih sekali itu atas bimbingan dan kembang baliknya dari panjenengan. Kompetensi yang benar. Iya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Arifah. Selamat pagi Ibu. Senang sekali nih, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Arifah. Kita sama-sama sehat ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang coaching yang mau ada lakukan. Mungkin akan melakukan kegiatan coaching dengan teman kita Bu Umi ya. Saya sangat mendukung kegiatan tersebut ya. Bagaimana saya dapat membantu panjenengan Bu? Iya Bu Arifah, gini Bu, saya masih butuh dukungan atau masukan-masukan terkait bagaimana saya bisa menghadirkan penuh dalam mengcoaching, dalam kehadiran presence, dan juga bagaimana saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saya masih sangat kesulitan. Itu latihan terus menerus. Betul, itu betul sekali. Meningkatkan keterampilan kita memang butuh pelatihan ya. Baik ini saya akan mendukung penuh panjenengan dalam kegiatan ini. Terus bagaimana yang ingin Anda fokuskan? Ya, saya ingin fokus diamati, diobservasi bagaimana saya bisa menghadirkan kehadiran penuh gitu ya dalam coaching, kemudian juga dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, ini nanti akan saya catat ya, yang ada di catatan saya. Bagaimana menurut Bu Mugi, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Mugi dalam hal tersebut? Nah itu Bu, saya kadang masih kurang dalam menggali ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga kurang menggali coach itu untuk menyampaikan segala permasalahannya, segala tantangan-tantangannya maupun kemampuan-kemampuannya dalam mencari solusi. Itu saya masih butuh sekali dukungan dalam hal itu, karena saya tahu yang namanya kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot itu bisa membantu dalam mencari solusi, menemukan solusi, membantu coach dalam menemukan solusi. Iya, saya paham Bu. Pastinya Bu Mugi ini akan berlatih ya untuk menghadapi tersebut. Apa harapan Bu Mugi dalam kegiatan nanti yang akan kita lakukan? Harapan saya mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan observasi, bisa mengobservasi saya dan memberikan umpan balik sehingga saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi coach yang lebih baik. Ya, kita laksanakan ya Bu ya. Oke, siap. Nah,
Tapi saya tunggu aku pakai nomor. Terima kasih Bu Arifah katanya ini. Maaf Bu, Ya. mengganggu waktunya sebentar. Siap-siap Umi dengan senang hati. Gimana? Saya ingin curhat sama mungkin saya sedang memiliki sedikit masalah hidup. Oh iya. Kalau boleh tahu apa yang salah? Misalnya saya itu kurang memiliki rasa percaya diri. Jadi itu saya minta kendala menjadi hambatan hidup saya. Umi mengatakan Umi punya masalah kurang percaya diri. Yang dimaksud kurang percaya diri seperti apa contohnya Bu? Jadi ceritanya itu saya dari kecil dari usia sekolah dasar itu sering dibully teman itu menimbulkan saya itu tidak percaya diri dan berpikiran negatif kepada orang lain. Setelah saya beranjak dewasa, sifat rasa tidak percaya diri itu masih melekat. Sehingga ketika saya sedang waktu pembelajaran disuruh maju sama bapak guru, saya itu grogi dan tidak berani mengeluarkan pendapat saya. Itu berimbas sampai saya dewasa seperti ini. Saya harus dituntut menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu saya kurang percaya diri. Iya, iya. Tadi Bu Umi cerita, Bu Umi mengalami bully ya di masa anak-anaknya, kemudian dan sampai sekarang masih berimbas ya. Bu Umi jadi kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat, betul begitu tadi ya. Kemudian dan itu menjadi tantangan yang besar ya dalam mengembangkan diri Bu Umi. Kira-kira hambatan-hambatannya apa saja Bu Umi ketika ingin memunculkan rasa percaya diri ini? Adanya ketika saya mengalami sesuatu itu kan tidak mengetahui secara pasti kelemahan dan kekurangan saya, sehingga pada saat itu saya harus menunjukkan kemampuan saya. Saya itu tidak bisa stabil, secara emosi juga tidak stabil, grogi dan sering mengalami kegagalan. Gitu ya. Bu Umi menyampaikan Bu Umi punya kelemahan-kelemahan itu, tapi pasti Bu Umi juga punya kelebihan-kelebihan ya yang bisa memunculkan motivasi Bu Umi untuk percaya diri. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Umi merasa Bu Umi punya kelebihan apa Bu Umi? Kalau kelebihan mungkin saya semangat dalam hal apapun. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru, saya bersemangat dan menggali apapun itu. Terus saya juga rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi ketika saya dapat sesuatu yang baru, saya ingin mengetahui itu lebih dalam. Ya sih, saya lihat juga seperti itu. Kalau melihat mengamati Bu Umi selama ini, semangatnya tinggi ya, semangat belajarnya tinggi. Kalau punya apa ya, ada tugas-tugas kayaknya bisa sekali ya mengerjakannya. Itu sikap positif yang bisa menjadi bekal modal untuk memotivasi agar lebih percaya diri ya. Dan kira-kira Bu dari hambatan-hambatan tersebut, kemudian potensi yang Bu Umi miliki, kira-kira Bu Umi punya apa ya, apa yang Bu Umi akan lakukan dalam memotivasi diri sendiri agar lebih percaya diri? Saya akan
memahami kelemahan dan kekurangan saya. Kelemahan saya itu akan saya benahi lagi supaya kelemahan itu tidak menjadi suatu pemenang bagi saya, tetapi itu menjadikan suatu motivasi supaya saya lebih maju, lebih berkembang, dan terutama rasa percaya diri saya itu akan lebih percaya diri. Selain kelemahan juga ada kekuatan. Kekuatan saya akan saya majukan lagi. Istilahnya saya akan lebih menggali, lebih berlatih dan sebagainya supaya kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk saya. Gitu. Selain itu juga saya ingin membuka diri lebih banyak bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang energi positif sebelum saya bisa merubah pola pikir dahulu dari saya sering itu menjadi orang Baik, Umi. Ada 3 hal ya, Umi akan tadi menyampaikan akan menjauh kembali kelemahannya, kemudian kelebihannya, sehingga akan terus menggali kelebihan tersebut, mengasah, kemudian supaya bisa memotivasi, bisa lebih percaya diri ya. Dan menyampaikan juga akan bergaul dengan orang-orang yang punya percaya diri yang tinggi. Selamat pagi Bu Yuki. Selamat pagi Bu Arifah. Terima kasih nggih telah menyediakan waktu panjenengan berbicara dengan saya ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat panjenengan dengan Ibu Cimil. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi itu, Bu? Saya sih merasa sudah bisa melakukan menghadirkan kompetensi kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Saya rasa sih sudah seperti itu, tapi nggak tahu sih menurut Ibu gimana ya hasil observasinya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya karena saya berusaha berusaha fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach gitu ya, permasalahan-permasalahannya, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa berbobot, yang bisa membuat coach itu menyampaikan segala permasalahannya, memancing kalimat-kalimat pemantik yang membuat coach itu akhirnya menemukan solusinya, begitu Bu Arifah. Itu sih menurut saya Bu Arifah. Betul sekali itu. Kalau boleh saya berbagi hasil pengamatan saya melihat bahwa ini telah melakukan kehadiran penuh pressure ini dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, Bu, sesuai dengan standar yang ada. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, terima kasih Bu. Tapi kayaknya masih ada yang kurang, Bu. Belum sebaik itu sepertinya. Iya, kalau seperti itu, tapi dari pendapat saya, saya juga melihat aspek yang masih seharusnya ditingkatkan, Ibu. Iya. Misalnya saat saya observasi tadi itu, saya perhatikan saat melakukan coaching, ada beberapa kali Bu Mugi ini melakukan tindakan yang tidak fokus pada coaching. Gitu ya Bu. Iya, kayaknya bener loh. Iya betul. Iya, seharusnya ini sesuai dengan standar. Bagaimana menurut pandangan Bu Mugi yang sesuai dengan standar itu yang seperti apa? Iya, kalau yang sesuai dengan standar itu kita harus bisa menghadirkan kehadiran penuh, itu fokus ya, fokus, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya betul. Iya betul. Seperti itu. Luar biasa Bu Mugi memang sudah bisa menemukan sendiri ya. Dari diskusi ini, apa langkah konkret yang akan Bu Mugi ambil untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching? Iya, memang saya akui sih
tidak sepenuhnya saya ini ya Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbuat itu memang masih butuh latihan terus menerus. Saya kepengen latihan ini, selain itu juga ada latihan bagaimana saya bisa fokus menghadirkan kehadiran penuh itu, kompetensi kehadiran penuh itu saya kepengen menerapkan ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Sering-sering mengcoaching seseorang. Saya yakin kalau ilmu ini diterapkan, jadi kita semakin ini ya kreatif gitu ya, kreatif. Ilmunya lebih banyak. Betul, ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, saya yakin bisa menemukan, oh ternyata begini hasilnya, oh jadi coach yang baik itu harus begini begitu. Itu langkah yang sangat baik ya Bu Mugi. Saya juga telah mencatat hasil observasi ini ke dalam form sumber gizi akademik. Yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya alhamdulillah Bu, saya merasa berterima kasih ya atas umpan baliknya Bu Arifah. Saya jadi tahu kelemahan saya, karena memang hanya orang lain yang bisa melihat sisi kelemahan kita ya. Dan ini menjadi umpan balik yang sangat konstruktif, dan mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Mugi. Mohon maaf ya, ada sedikit umpan balik untuk panjenengan, itu hanya tujuannya untuk meningkatkan. Siap Bu Arifah, siap. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya yang terima kasih atas umpan baliknya.